Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuli Marsa, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022. Pada podcast kali ini, saya akan berbicara tentang Aku Bukan PNS Parasit, bersama narasumber kita yang luar biasa, Mbak Wirda Sasti. Halo Mbak Wirda, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik Mbak. Mbak apa kabar? Alhamdulillah sama Mbak, kabar saya baik juga. Kalau boleh tahu Mbak, dapat penempatan di mana ya? Saya dapat penempatan di Pengadilan Agama Lebong, Mbak. Mbak sendiri dapat penempatan di mana? Kalau saya dapat penempatan di Pengadilan Agama Singkawang Mbak. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa ya Mbak? Tahun kelahiran saya tahun kelahiran 1995, Mbak. Berarti sekarang usianya udah 27 tahun ya Mbak? Iya, Mbak, bener banget. Oh masih muda ya Mbak? Kalau boleh tahu nih Mbak, motivasinya untuk menjadi ASN di usia semuda ini apa ya Mbak? Motivasi ya, Mbak. Kalau motivasi saya yang pertama, saya ingin memberikan sumbangsih alias mengabdi kepada negara, Mbak. Yang kedua, saya ingin memiliki penghasilan yang jelas dan jaminan hari tua. Seperti yang kita ketahui, gaji PNS di tiap golongan kan sudah ada ketentuannya. Ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang berlaku di daerah setempat dan tunjangan lainnya, tentu saja itu sangat menarik bagi saya, Mbak. Dan motivasi saya yang ketiga, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, Mbak. Berarti alasan pertama mengabdi pada negara ya Mbak, Iya, ingin Mbak. berkontribusi langsung kepada negara dengan melayani masyarakat dan bangsa. Iya, benar sekali, Mbak. Saya ingin memberikan pelayanan yang baik kepada bangsa. Oke Mbak, kebetulan sekali dengan tema kita hari ini tentang Aku Bukan PNS Parasit. Menurut Mbak Wirda, apa sih PNS Parasit itu Mbak? PNS parasit. Kita telaah dulu ya, Mbak, kata-kata dari PNS parasit. Kalau parasit itu adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat lain padanya. Jadi dapat kita simpulkan kalau PNS parasit adalah PNS yang tidak memberikan manfaat untuk negara, hanya menghabiskan anggaran negara untuk membayar gajinya, namun tidak berkontribusi pada organisasi secara optimal, tidak disiplin, dan tidak berdedikasi, Mbak. Berarti PNS Parasit itu adalah PNS yang merugikan dengan tidak melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dengan baik ya Mbak. Sudah kerja tidak jelas, tidak memenuhi tupoksi lagi. Iya, Mbak. Seharusnya PNS itu bekerja dengan optimal. Apalagi PNS itu kan sebagai pelayan publik, maka harus melayani dengan baik. Seperti kata Bapak Jokowi, pegawai negeri sipil (PNS) harus bekerja melayani masyarakat, bukan malah ingin dilayani seperti pejabat era kolonial dulu. Itu udah nggak zaman, Mbak. Dan karena adanya oknum PNS parasit ini jadi timbul persepsi buruk di masyarakat. Hanya karena beberapa orang sebagai oknum, namun semua PNS jadi dianggap buruk. Nah, bagaimana pendapat Mbak terhadap hal ini? Iya, bener banget, Mbak. Hanya karena oknum tertentu saja, semua PNS ikut dicap buruk di mata masyarakat. Pelayanan yang kurang prima, bertele-tele, dan juga marak akan terjadinya pungutan liar. Hal ini berakibat menutupi hal-hal positif yang telah dilakukan PNS lainnya. Padahal masih ada PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, seperti melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu, Mbak. Bagaimana cara menghilangkan stigma buruk PNS ini, Mbak?
mungkin agak sulit ya Mbak untuk mengubah stigma negatif tentang PNS di mata masyarakat, seperti mission impossible gitu Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan semua itu dapat berubah ke arah yang lebih baik lagi. Adapun cara yang bisa dilakukan seperti yang telah dilaksanakan sekarang, yaitu dengan adanya program zona integritas untuk mewujudkan WBK atau WBBM, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan yang kedua, melaksanakan seleksi CASN yang berbasis kompetensi dan dilaksanakan dengan transparan, sehingga dapat menghasilkan abdi negara yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam mengemban tugas. Dan juga penting untuk melakukan pembinaan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kualitas SDM PNS dalam mengemban tugas negara, sehingga menghasilkan PNS yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam peningkatan profesionalisme dan kompetensi PNS. Dengan melakukan semua ini, diharapkan oknum PNS yang parasit bisa berubah menjadi PNS yang melayani, dan tidak ada lagi stigma buruk tentang PNS, karena semua PNS dapat melayani masyarakat dengan baik. Oke, baiklah Mbak Wirda. Jadi kesimpulannya, kita sebagai PNS yang bukan parasit harus bisa terus berusaha melakukan tugas dan fungsi kita sebaik mungkin, memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan bisa memberikan contoh serta teladan yang baik bagi masyarakat. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk Mbak Wirda, terima kasih banyak telah berbagi bersama saya. Iya, sama-sama Mbak. Semoga kita bisa membantu mengurangi parasit tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.